بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang surat apa? An-Nasr. Dan saat itu kita mulai dengan menyebutkan beberapa nama surat An-Nasr. Siapa yang bisa menyebutkan 4 nama dari nama-nama surat An-Nasr yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu? Silahkan. Bagus. Ya. Ya. Bagus. Silahkan. 4 surat. Yang pertama adalah namanya apa? Idza jaa nasrullah. Yang kedua apa? An-Nasr. Yang ketiga? Al-Fath. Yang keempat? At-Tawdi. Pertanyaan berikutnya. Apa arti Al-Fath dan kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Fath? Apa arti dari Al-Fath dan kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Fath? Nah, silahkan. Ya. Ya. Kenapa dinamakan? Al-Fath artinya apa? Kemenangan atau penaklukan. Kenapa dinamakan surat Al-Fath? Karena siapa yang mau menyempurnakan? Ya. Gimana? Bukan. Ada yang lain? Kenapa dinamakan surat Al-Fath? Mudah sekali.
Ah, ya. Karena di dalam surat ini disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Mudah sekali kan? Karena di dalam surat ini disebutkan kata-kata apa? Al-Fath. Nah, dua-duanya nih siapa yang dapat ini? Setengah-setengah nih. Bukunya nggak bisa diparuh jadi dua ini. Sudah, pertanyaan berikutnya. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat apa arti dari An-Nasr? Kemudian kenapa surat ini dinamakan dengan surat An-Nasr? Ya. Ya. Bagus, silahkan. Kali ini Anda beruntung. Silakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, surat ini dinamakan juga dengan surat At-Tawdi'. Apa arti dari At-Tawdi' dan kenapa surat ini dinamakan dengan surat At-Tawdi'? Silakan. Ya. Perpisahan. Bagus. Kenapa dinamakan surat At-Tawdi'? Karena surat ini mengisyaratkan semakin mendekatnya apa? Ajal Rasul SAW. Sehingga Rasul akan berpisah dengan siapa? Dengan umatnya. Silahkan. Sampai di sini ulangan kita tentang pelajaran yang sudah lalu. Sekarang kita akan memasuki pelajaran hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan hadirat, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya, Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, Radio Bas FM yang kami hormati. Sekarang kita akan memasuki poin berikutnya, yaitu keutamaan surat An-Nasr dan momen-momen pembacaan surat ini. Keutamaan surat apa? An-Nasr. Dan momen-momen pembacaan surat ini. Menurut para ahli ilmu, tidak ada hadis atau ayat yang menceritakan tentang keutamaan surat An-Nasr secara khusus. Jadi kata para ahli ilmu, tidak ditemukan ayat atau hadis yang menjelaskan tentang fadilah dari surat An-Nasr secara khusus. Makanya kita tidak akan sebutkan. Kenapa? Tidak ada hadis yang sahih yang berbicara masalah ini. Kecuali ada beberapa hadis yang dhaif yang menyebutkan bahwasanya surat An-Nasr itu adalah merupakan 1/4 Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas apa? 1/3. Kalau surat An-Nasr apa? 1/4. Hanya saja hadisnya apa? Dhaif. Makanya tidak saya sebutkan di sini. Adapun momen-momennya juga kami belum menemukan adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya surat An-Nasr itu dibaca pada momen-momen khusus. Tidak seperti surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu jelas ya. Ada momen-momennya. Setiap pagi, sore, dan yang lain sebagainya. Tapi An-Nasr kami juga belum menemukan adanya dalil yang menunjukkan bahwa surat ini perlu dibaca pada momen-momen tertentu. Kemudian surat An-Nasr Makkiyah atau Madaniyah. Surat An-Nasr Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah apa sih? Turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah? Apa iya? Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama definisi Makkiyah adalah surat yang turun di mana? Mekah.
Dan Madaniyah surat yang turun di mana? Madinah. Namun definisi ini dikritisi oleh ulama yang lainnya. Kata mereka definisi ini kurang akurat. Yang lebih akurat adalah definisi yang mengatakan Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum apa? Hijrah. Dan Madaniyah adalah surat yang diturunkan apa? Sesudah hijrah. Entah itu di kota Mekah maupun di kota apa? Madinah. Yang penting apa? Sesudah hijrah. Pokoknya setiap surat yang diturunkan sesudah hijrah berarti ini namanya apa? Madaniyah. Baik itu turunnya di kota Mekah maupun kota mana? Madinah. Adapun yang sebelum hijrah, inilah yang dinamakan dengan apa? Makkiyah. Nah, kira-kira surat An-Nasr ini Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Makkiyah atau Madaniyah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Agung ini. Makkiyah atau Madaniyah? Coba sekarang kita dengarkan penuturan Ibnu Abbas. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas bercerita tentang surat An-Nasr. Di dalam Sahih Muslim, seorang yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Beliau bercerita, qala li Ibnu Abbas. Pada suatu hari Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Bertanya kepada Ubaidullah. Bertanya kepada siapa? Ubaidullah. Apa pertanyaannya? Ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'ani nazalat jami'an. Wahai Ubaidullah, tahu enggak kamu apakah surat yang diturunkan secara sempurna dan itu diturunkan terakhir? Tahukah engkau wahai Ubaidullah, apakah nama surat yang Allah turunkan terakhir lengkap? Dari awal surat sampai apa? Akhir surat. Faqultu na'am. Kata Ubaidullah, iya, saya tahu. Surat itu adalah surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Ibnu Abbas, sadaqta. Engkau benar. Kata Ibnu Abbas apa? Engkau benar. Kalau kita mencermati apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim ini, berarti surat An-Nasr itu turunnya di awal atau di akhir? Di akhir. Ini Makkiyah atau Madaniyah? Ya jelas Madaniyah. Karena bukan hanya setelah hijrah, bahkan apa? Di akhir-akhir menjelang apa? Wafatnya Nabi SAW. Makanya surat An-Nasr ini Madaniyah berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahwasanya surat An-Nasr ini adalah apa? Madaniyah. Yang menukil ijma' tersebut di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga Al-Allamah Ibnu Ashur rahimahullah. Kemudian kisah tadi, jamaah sekalian yang kami hormati, itu bagus untuk kita ambil pelajaran. Jadi tadi Ibnu Abbas bertanya kepada salah seorang yang bernama siapa? Ubaidullah. Tahu enggak kamu surat terakhir apa? Sebenarnya Ibnu Abbas ini ketika bertanya, dia itu tanya karena tidak tahu atau ingin mengajarkan sesuatu. Ibnu Abbas tadi ketika bertanya kepada Ubaidullah, Ubaidullah, tahu enggak kamu apakah surat yang terakhir turun? Itu Ibnu Abbas ketika bertanya dalam keadaan tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu. Buktinya apa? Ketika menjawab Ubaidullah, Ibnu Abbas apa? Engkau benar. Artinya Ibnu Abbas tahu sebelum apa? Sebelum bertanya kepada Ubaidullah. Terus apa tujuannya Ibnu Abbas bertanya? Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kepandaiannya? Lah, tidak mungkin. Hah?
untuk mengajarkan ilmu dengan metode apa? Dengan metode tanya jawab. Jadi salah satu metode mengajar yang mudah diterima itu adalah dengan cara apa? Tanya jawab. Jadi jangan satu arah terus. Sebagian guru, nuwun sewu. Nah, sebagian guru kalau ngajar itu tidak memberi kesempatan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dia benar. Ya. Kasih kesempatan kepada murid-muridnya untuk interaktif. Sehingga terjadi apa? Proses belajar mengajar dua arah. Muridnya berbicara, gurunya juga berbicara. Ya. Sistem dialog seperti ini dipraktekkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Dan ini juga menunjukkan ketawadhuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, apakah perlu dia tanya? Sebenarnya dia tidak perlu untuk bertanya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu mendapatkan gelar Al-Bahr. Apa artinya Al-Bahr? Laut. Ibnu Abbas itu punya gelar apa? Laut. Kenapa? Karena sering pergi ke laut? Bukan. Karena apa? Karena ilmunya itu sangat apa? Sangat luas. Seluas apa? Laut. Makanya diceritakan dalam biografi beliau, setiap hari ratusan orang datang ke tempatnya Ibnu Abbas. Ngapain? Ngutang? Bukan. Ingin apa? Ingin bertanya. Ingin apa? Bertanya. Ratusan orang ngantri di depan rumahnya Ibnu Abbas. Ingin apa? Tanya. Terus gimana ratusan orang? Caranya gimana? Ibnu Abbas keluar dari rumahnya depan pintu. Kata Ibnu Abbas, siapa di antara kalian yang ingin bertanya tentang tafsir, silahkan masuk. Kemerutuk, masuk. Yang tanya apa? Tafsir. Tanya tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Selesai, keluar semuanya. Sekarang siapa yang ingin tanya tentang fikih? Masuk. Masuk. Satu-satu jawab semuanya. Sudah setengah gantian. Sekarang siapa yang ingin tanya tentang bahasa Arab? Masuk. Masuk. Kalau kita sekarang mungkin siapa yang ingin tanya tentang nahwu? Tentang sorof? Masuk semuanya. Terus keluar semuanya. Setiap hari. Jadi kalau boleh kita katakan Ibnu Abbas itu adalah universitas sendiri dia itu. Dengan berbagai apa? Dengan berbagai jurusan. Ada jurusan apa? Tafsir, jurusan akidah, jurusan hadis, jurusan semuanya itu ada dalam otaknya siapa? Ibnu Abbas. Tapi walaupun seperti ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau tidak sombong. Ya. Dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa, Ibnu Abbas tidak sombong. Bahkan mengajak orang lain untuk bertanya. Ibnu Abbas bertanya kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berpikir. Jadi yang namanya ilmu itu bukan monopoli ustadz. Ilmu itu bukan monopoli kiai. Ilmu itu bukan monopoli guru. Ya. Wahai para guru, para kiai, para ustadz, ajaklah umat untuk berpikir. Ketika mengajarkan ilmu, tanyalah mereka. Mungkin mereka mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Walaupun mungkin ilmu Anda lebih banyak dibandingkan mereka, tapi mungkin mereka mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Makanya ada suatu kata mutiara yang mengatakan qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahr. Terkadang di sungai itu ada sesuatu yang tidak ada di mana? Di laut. Di sungai kadang-kadang ada sesuatu yang tidak ada di mana? Di laut. Walaupun sungai lebih kecil dari apa? Laut. Tapi terkadang di dalam sungai ada sesuatu yang tidak ada di laut. Apa? Apa? Gak tahu ini yang hidupnya di sungai ini coba. Silakan pikirkan sendiri. Yang jelas ini adalah merupakan pepatah untuk menggambarkan bahwasanya ilmu itu bukan monopoli golongan tertentu atau strata tertentu. Ya, ini adalah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah apa? Ibnu Abbas. Berikutnya, poin yang akan kita bahas adalah jumlah ayat surat An-Nasr. Jumlah ayat surat apa? An-Nasr. Ada berapa ayat? 3. Ada 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat pertama.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat berapa? Ketiga. Surat An-Nasr terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Sekarang kita akan memasuki inti dari pembahasan surat An-Nasr, yaitu tafsir dari surat An-Nasr. Sebelum kita membahas tentang rincian tafsir ayat per ayat, seperti biasanya kita akan menjelaskan tafsir global dari surat apa? An-Nasr. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Surat An-Nasr ini berisi janji. Berisikan janji. Janji dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk Rasul SAW dan kaum mukminin. Apa isi janjinya? Janji kemenangan yang akan Allah limpahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Dan di antara bentuk kemenangan tersebut adalah ditaklukkannya apa? Kota Mekah. Setelah sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir secara mena-mena. Semena-mena dari mana? Dari Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, ketika sampai di perbatasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok kota Mekah dan berkata, "Wallahi demi Allah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku yang mengusirku dari tempat ini, aku tidak akan tinggalkan dirimu, wahai kota Mekah." Jadi setelah diusir, sekian lama Nabi SAW bersabar, datanglah apa? Pertolongan Allah yang salah satunya adalah apa? Yang salah satunya adalah penaklukan kota Mekah. Manakala datang pertolongan Allah, maka umat pun masuk ke dalam agama ini afwaja. Apa artinya afwaja? Berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Manakala datang pertolongan Allah dan penaklukan dan kemenangan kalian ketika menaklukkan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat, wahai Muhammad, para manusia masuk ke dalam agama ini afwaja. Apa afwaja? Berbondong-bondong. Ketika sudah terjadi kemenangan dan pertolongan serta penaklukan kota Mekah tersebut, itu adalah pertanda bahwasanya ajal Nabi SAW sudah apa? Sudah dekat. Kenapa sudah dekat? Karena kewajiban Nabi SAW sudah apa? Selesai. Seluruh wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sudah disampaikan semuanya. Kepada siapa? Kepada umat. Ketika seluruh wahyu sudah disampaikan kepada umat, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Manakala tugas Nabi SAW sudah selesai, berarti itu pertanda bahwasanya Nabi SAW sebentar lagi akan apa? Akan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti ajal Nabi SAW sudah dekat. Karena ajal Nabi SAW sudah dekat, maka Allah mewanti-wanti kepada nabinya agar memperbanyak apa? Fasabbih. Apa? Bertasbih. Bihamdi rabbika. Apa? Bertahmid. Wastaghfirhu. Dan apa? Istighfar. Karena Nabi SAW sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Maka Nabi kita SAW dimotivasi oleh Allah untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan takbir. Makanya kemarin kan kita jelaskan, begitu turun surat ini, Nabi SAW setiap rukuk dan sujud membaca. Yang sudah kita sebutkan kemarin. Memadukan antara tasbih, mengucapkan subhanallah, kemudian apa? Tahmid, mengucapkan apa?
alhamdulillah dan mengucapkan istighfar. Apa? Astaghfirullah. Dan Allah menjanjikan bahwasanya Nabi kita akan diampuni seluruh kekhilafannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat ini dengan firman-Nya, fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa tawwab? Sesungguhnya Allah itu maha penerima apa? Taubat. Kandungan global surat An-Nasr memberikan sebuah pelajaran penting buat kita semua. Apa pelajaran tersebut? Pertolongan dan kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui proses atau tidak? Mulai proses. Panjang atau pendek? Panjang. Berapa tahun? Berapa tahun? Bertahun-tahun. Ini memberikan pelajaran bahwasanya orang yang mengusung kebenaran itu pasti akan mendapatkan apa? Cobaan. Sebelum mendapatkan apa? Pertolongan. Sudah merupakan sunnatullah. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bagi mereka yang mengusung kebenaran, pasti mereka akan menghadapi ujian, tantangan, cobaan. Dan itu dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak bentuk ujian tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Sesungguhnya saya telah mengalami kondisi yang menakutkan. Manakala saya membela agama Allah dan kondisi itu tidak dialami oleh seorang pun selainku. Yang lebih menakutkan daripada yang aku hadapi. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahad. Dan ketika saya mendakwahkan agama Allah ini, saya sudah disakiti. Dan tidak ada seorang pun yang melebihi ujian yang saya hadapi. Walaqad atat alayya 30 min baini yawmin wa laylah. Saya pernah menghadapi 30 hari 30 malam. Wa mali wa li Bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Dan selama 30 hari 30 malam itu saya selalu bersama Bilal. Dan satu kami tidak memiliki makanan yang bisa dimakan kecuali sedikit sekali. Nabi SAW menggambarkan sedikitnya itu saking sedikitnya bisa dikempit oleh apanya? Ketiaknya Bilal. Saking apanya? Sedikitnya. Karung bisa dikempit nggak? Tidak bisa. Bukan satu karung beras. Tapi apa? Seberapa coba kira-kira? Bisa dikempit. Seberapa? Mendoan siji? Ya paling segini lah. Kata Nabi SAW, selama 30 hari 30 malam kami pernah mengalami seperti itu. Saking beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwasanya Nabi SAW pernah mengalami di rumahnya sendiri selama 3 purnama. Selama 3 purnama dapurnya Nabi mboten murup. Dapurnya Nabi tidak nyala. Apa artinya? Tidak masak. Kenapa tidak masak? Tidak ada kompor. Tidak ada yang dimasak. Selama berapa? 3 purnama. Terus ditanya, loh kalian makan apa waktu itu? In hiya illal aswadan. Yang kami makan saat itu hanyalah kurma dan air putih. Apa? Kurma, banyu bening. Kuat ora? Kuat mboten? Lah, kayane tara kuat Ustaz. Sedina sewengi kon mangan kurma karo banyu bening be sarep semaput dia. 3 purnama Nabi SAW hanya makan kurma dan air putih. Itu di antara cobaan yang beliau hadapi. Belum Nabi SAW menghadapi cobaan
yang berupa intimidasi dari orang-orang musyrikin, baik itu berupa intimidasi lisan maupun secara fisik. Lisan kita sudah cerita ketika kita tafsir apa? Surat apa? Al-Lahab. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini tidak cuma apa yang sudah kita sebutkan dahulu. Diceritakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Dhahabi dan Ibn Hibban. Diceritakan suatu ketika Nabi SAW berada di pasar Dhi Al-Majaz, sebuah pasar di daerah Arab sana. Beliau SAW di tengah-tengah pasar berdiri. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai para manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat dan beruntung. Di mana? Di mimbar, di pasar. Di pasar. Nabi SAW berdakwah di hadapan orang banyak yang sedang sibuk jual beli. Panjangan ke pasar ngapa? Shopping. Bahasa kerennya belanja. Nabi SAW pergi ke pasar dan berkata, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung." Para manusia melihat semuanya. Siapa ini? Datang-datang apa? Berteriak-teriak. Bukan sedang apa? Promosi barang. Tapi promosi surga. Siapa yang ingin masuk surga, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiba-tiba di belakangnya muncullah seorang yang berkata, "Innahu sabi'un kadzib." Wahai para manusia, orang ini adalah orang yang murtad. Dan dia adalah seorang pendusta besar. Baru berdakwah, tahu-tahu apa? Datang orang di belakangnya, langsung mengatakan, "Wahai para manusia, orang ini murtad dari agamanya. Dia ini pendusta besar. Maksudnya jangan diikuti." Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pindah ke tempat lain. Orang di belakang ini terus mengikuti dia. Nabi SAW berdakwah di tempat lain. Selesai dakwah, orang ini mengucapkan kalimat tadi. Pindah lagi Nabi ke tempat lain. Orang ini ikut lagi. Tahukah siapakah orang itu? Siapa lagi kalau bukan Abu Lahab. Siapa lagi kalau bukan apa? Abu Lahab. Coba bayangkan. Ada seorang ustadz berdakwah di mimbar kayak gini. Selesai khutbah, tahu-tahu datang. Naik orang di atas mimbar kemudian mengatakan, "Ini ustadz gedubus." Ustadz orang benar, orang becus, ngomongnya salah. Atau sekarang lah katakanlah, misalnya nanti sebelum selesai Isya, selesai saya ngomong, nanti ada orang datang ke sini, "Ustadz yang lobo mau orang bener lah." Gimana kira-kira? Tapi itulah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara fisik banyak yang dihadapi oleh Nabi SAW. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang apa? Sedang sholat. Di Ka'bah datang seorang musyrikin Quraisy. Kemudian dia mengambil sebuah kain dan Nabi SAW dicekek pakai kain tersebut. Sampai datang Abu Bakar dan Abu Bakar berusaha untuk apa? Mengusir seorang musyrik tadi. Di lain waktu Nabi SAW sedang sujud. Datang seorang musyrikin Quraisy dan mengambil kotoran unta. Diletakkan di atas punggungnya. Sampai Nabi SAW terus sujud. Hingga datang Fatimah radhiyallahu anha membersihkan kotoran tersebut. Ketika Nabi SAW selesai seperti itu, beliau berdoa. Mendoakan orang-orang musyrikin Quraisy dengan nama-namanya. Sebutkan, "Ya Allah, hukumlah fulan, azablah fulan. Awalnya orang-orang musyrikin Quraisy yang ada saat itu mereka tertawa terbahak-bahak melihat kotoran onta di mana? Di punggungnya Nabi SAW. Diceritakan sampai berguncang-guncang tubuh mereka ketawa. Tapi begitu Nabi SAW selesai sholat mengangkat tangannya menyebutkan nama-nama mereka, semuanya diam. Apa? Takut.
Dan orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW semuanya tewas pada perang Badar. Di satu tempat. Dan bukan hanya secara fisik. Bahkan Nabi SAW sampai mereka orang-orang musyrikin Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy putus asa dengan intimidasi lisan, tidak mempan, fisik juga tidak. Akhirnya mereka mengirim salah seorang dari kaum musyrikin untuk mengiming-imingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan harta. Diiming-imingi, Muhammad, kamu sebenarnya berdakwah itu tujuannya apa? Kalau kamu tujuannya ingin jadi orang kaya, dengan dakwah kamu ini, kami akan kumpulkan harta-harta kami dan akan kami berikan semuanya kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu nggak mau, kamu sebenarnya pengen apa? Pengen jabatan? Kalau kamu pengen jabatan dengan dakwah kamu ini, sudah sekarang kami jadikan sebagai raja di Jazirah Arab ini. Dan ini belum tentu orang bisa bersabar menghadapi iming-iming dunia seperti ini. Mungkin ketika disakiti fisiknya, dia kuat. Tapi begitu sudah dihadapkan dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kursi. Kursi apa? Kursi panas apa kursi hangat? Ketika sudah dihadapkan dengan kursi hangat, maka lunturlah ideologi seseorang. Kaburlah akidah seseorang. Dan itulah yang dihadapi oleh Nabi SAW dan beliau tetap istiqamah di atas jalannya. Ujian tersebut bukan hanya dialami oleh Nabi SAW, termasuk oleh para sahabatnya. Bilal ibn Rabah. Semuanya tahu Bilal ibn Rabah bagaimana kisahnya beliau. Ketika dijemur di tengah padang pasir. Diletakkan batu besar di atas perutnya. Bayangkan pasir yang panas. Batunya besar panas. Bilal hanya berkata, ahadun ahad. Allah hanya satu, Allah hanya satu. Yang lainnya Sumayyah. Sumayyah. Siapa Sumayyah? Sumayyah itu adalah ibunya Ammar. Istrinya Yasir. Itu oleh Abu Jahal, na'udzubillahi min dzalik, dengan tombaknya ditancapkan ke kemaluannya. Di tengah padang pasir sampai Sumayyah menjerit dan meninggal dunia di situ. Dan beliau adalah wanita syahid pertama kali di dalam sejarah Islam. Saking beratnya ujian-ujian tersebut. Sampai mereka itu bertanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 214. Begitu beratnya ujian tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Mereka bertanya, mata nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya datanglah pertolongan Allah. Dengan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pelajarannya? Pelajaran yang berharga adalah buat mereka yang mengusung kebenaran. Buat mereka yang mengusung kebenaran, yang konsisten untuk mendakwahkan tauhid dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah manakala Anda meniti jalan ini, Anda pun akan menghadapi cobaan dan ujian sebagai bentuk konsekuensi buat mereka yang meniti jalan kebenaran. Dan orang yang mendakwahkan kebenaran pasti akan mengalami itu semua. Apalagi belakangan ini, dengan semakin menyebarnya dakwah tauhid, umat semakin sadar tentang pentingnya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahlul batil mereka pun semakin gencar untuk berusaha memadamkan cahaya tauhid dan sunnah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Akan tetapi Allah tidak berkenan.
Segala cara dipakai sampai mereka menghalalkan segala cara. Memfitnah, menebarkan propaganda permusuhan, menerbitkan buku-buku propaganda yang judulnya bombastis dan provokatif. Kemudian menghujat, membabi buta, mendeklarasikan perlawanan kepada ahlul haq, dan sekian banyak hal-hal yang lainnya. Wallahu mutimmu nurihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan agamanya. Maka para ahlul haq, mereka yang mengusung kebenaran, bersabarlah. Bersabarlah sampai datang apa? Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya Ustaz? Caranya supaya kita bersabar. Bandingkan cobaan yang kita hadapi dengan cobaan yang dihadapi oleh siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apanya. Baru diomong, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah cara Nabi kita SAW untuk menghibur para sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Khabbab bin Al-Arat, beliau pernah bercerita, pada suatu hari kami datang kepada Nabi SAW, mengadukan beratnya ujian dan cobaan yang kami hadapi. Manusiawi ketika para sahabat itu mengadu kepada siapa? Nabi SAW. Beratnya ujian dan cobaan yang mereka hadapi. Apa kata Nabi SAW? Kana ar-rajulu fi man kana qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi. Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya mengeluh, Nabi SAW bercerita tentang orang-orang terdahulu manakala mereka menghadapi ujian. Wahai para sahabatku, dulu ada di antara seorang saleh yang dia itu digali sebuah lubang, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Setelah digali dan dimasukkan ke dalamnya, yuja'u bil minsyar. Ahlul batil mendatangkan gergaji. Kemudian gergaji tersebut yudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bithnatain. Gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya, kemudian orang tersebut digergaji dari atas sampai bawah, sampai orang tersebut terbelah menjadi dua. Digergaji hidup-hidup. Supaya apa? Supaya meninggalkan agamanya. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Dan siksaan atau azab tersebut sama sekali tidak menghalangi dia atau tidak membuat dia keluar dari agamanya. Kemudian Nabi SAW bercerita dengan orang yang lain. Kata Nabi SAW, wa yumshatu bi amshatil hadid wa ma duna lahmihi min azmin aw asab. Orang yang lain dipendam, kemudian orang tersebut dikuliti hidup-hidup. Kulitnya diseseti, tulangnya, kemudian dagingnya sampai tinggal tulangnya saja. Namun orang tersebut tetap bertahan di atas agamanya. Nabi SAW memotivasi para sahabatnya. Wahai para sahabatku, ujian yang kalian hadapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian orang-orang terdahulu. Maka kita katakan ujian yang kita hadapi saat ini tidak ada apa-apanya dengan ujian yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu dari kalangan para Nabi alaihi wassalatu wassalam dan para pengikutnya. Maka akan sangat naif manakala kita menghadapi ujian tersebut, kemudian kita mundur. Justru sebaliknya seharusnya semakin keras ujian tersebut, semakin berat cobaan itu, justru seharusnya kita semakin tegar, semakin kokoh menebarkan tauhid dan sunnah di muka bumi ini. Itu kewajibannya. Sebagian orang begitu menghadapi ujian seperti itu malah melempem. Kayak kerupuk apa? Kayak kerupuk kudanen. Wis kerupuk apa? Kudanen. Priwe kerupuk kudanen. Kerupuk kudanen. Akhirnya apa? Putus asa. Tidak mau lagi ngaji. Apa temen jane. Tidak mau lagi berpegang dengan sunnah. Tidak mau lagi meyakini akidah yang benar.
karena menghadapi ujian. Ini orang tidak sabar. Jadi orang tidak sabar itu potretnya macam-macam. Pertama, potretnya itu dia putus asa. Anggal temen urip kayak kia wis lah. Balik maning kaya mbiyen bae lah. Ini potret yang pertama. Potret yang kedua, tidak sabar caranya bagaimana. Kalau tadi ini meninggalkan keyakinan yang sudah dia yakini. Kalau yang kedua dia tidak meninggalkan. Dia tetap kokoh. Tapi apa? Tapi dia terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ini juga orang tidak sabar. Ya. Jadi tidak sabar itu bukan hanya meninggalkan keyakinan. Tidak sabar itu juga bisa bentuknya apa? Terprovokasi. Ketika ada buku-buku yang menyudutkan, dia terprovokasi, kemudian melakukan apa? Misalnya demo besar-besaran, dibakar bukunya, itu terprovokasi. Ya. Seharusnya kita tetap apa? Istiqomah, sampaikan yang hak kepada umat. Dengan bahasa yang sejuk, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Ya. Sampaikan dengan hikmah kepada umat. Terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai jenengan mati. Nah, itu baru selesai. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal. Jadi kapan kita berhenti? Ketika kita sudah mati. Dan jangan pernah kita berpikir kita akan masuk surga kalau kita belum diuji. Di dalam ayat yang tadi saya bawakan surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian wahai para manusia mengira akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Padahal kalian itu belum diuji seperti diujinya orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan dipikir kalian akan masuk surga kalau belum menghadapi apa? Ujian. Pasti orang itu kalau pengen masuk surga, dia akan menghadapi ujian. Nah, disinilah akan kelihatan yang lulus sama yang tidak lulus. Ya. Yang tidak lulus ya nunggak. Ya. Nek nang dunya sih nunggak kelas 1, orang munggah ya tetap kelas 1. Kalau nunggak di akhirat, orang mung kelas 1 mlebu neraka. Itu artinya nunggak di akhirat seperti itu. Ya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu." Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ujian yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Melarat, ujian, cobaan mengguncang orang-orang sebelum kalian. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman beserta beliau, mereka berkata, "Mata nasrullah?" Kapan akan datang pertolongan Allah? Saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah, wahai Rasul, wahai orang yang beriman, sesungguhnya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Pertolongan Allah itu apa? Dekat. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari tafsir global dari surat An-Nasr. Silahkan ada yang mau bertanya. Ya. Jelas. Nabi SAW sudah mengisyaratkan hal itu. Nabi SAW sudah mengisyaratkan bahwasannya tidaklah datang suatu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Sampai akan datang zaman sebelum hari kiamat, manakala tidak tersisa di muka bumi ini melainkan orang-orang yang sangat jahat. Itu nanti menjelang apa? Hari kiamat. Saat itulah akan terjadi hari kiamat. Jadi semakin ke belakang, itu memang betul. Semakin jauh dari zaman apa? Nabi SAW, semakin buruk kondisinya.
Kalau boleh kita umpamakan seperti mata air. Ketika mata air itu mengalir, semakin jauh dari mata airnya semakin apa? Semakin apa? Putak. Semakin keruh. Itu ibaratnya seperti itu. Tapi, hal itu tidak membuat seseorang menjadi pesimis. Tidak membuat seorang menjadi apa? Pesimis. Justru dia itu termotivasi. Untuk apa? Untuk berusaha mengembalikan kejernihan itu. Dengan filter semampunya. Ya. Dengan filter semampunya. Nah, inilah tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz. Mengembalikan kemurnian Islam. Yang sudah apa? Yang sudah kotor. Bukan Islamnya. Ya. Tapi ulah sebagian orang yang berusaha untuk mengotori ajaran Islam. Segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.